Di kantor ini, jabatan bukan ditentukan oleh kerja keras, melainkan oleh siapa yang bersedia kehilangan jiwanya lebih dulu. Satu kursi kosong, satu karyawan tumbang, dan aroma kemenyan selalu muncul setiap kali promosi diumumkan. Aku Raka, dan aku saksi hidup ketika santet tidak lagi dilakukan di kuburan, melainkan di ruang rapat. Gedung itu tampak seperti bangunan perkantoran biasa. Dinding kaca, pintu otomatis, pendingin ruangan yang selalu terlalu dingin. Namun, bagi orang-orang yang sudah lama bekerja di sana, ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Seperti berdiri di bawah langit mendung tanpa hujan, menunggu sesuatu jatuh kapan saja. Hari itu, kabar promosi jabatan menyebar lebih cepat dibanding suara mesin absensi. Kursi direktur operasional akan segera diisi. Dua nama muncul di antara bisik-bisik karyawan, Raka dan Hendrawan. Keduanya senior, berpengalaman, serta dikenal ambisius. Jika persaingan diibaratkan api, maka lantai kantor adalah kayu kering. Raka datang pagi seperti biasa, setelan rapi, wajah tenang, senyum tipis yang selalu dipakai saat rapat. Namun langkahnya melambat ketika melewati lorong menuju lift. Hidungnya menangkap bau asing. Bukan parfum, bukan pula pembersih lantai. Aromanya pekat, hangat, seperti kayu dibakar pelan-pelan. Ia berhenti. Lorong kosong, tidak ada siapapun. Bau itu tetap menggantung, seolah udara menyimpannya dengan sengaja. Perasaan saja, gumamnya, lalu masuk lift. Di lantai atas, ruang direktur masih terkunci. Kunci elektronik belum diganti sejak pejabat lama meninggal mendadak 3 bulan lalu. Katanya serangan jantung, katanya pula wajar. Namun sebagian orang yakin kematian itu terlalu cepat untuk disebut kebetulan. Rapat pertama berlangsung singkat. Raka mempresentasikan laporan, suara terdengar jelas hingga kalimat terakhir. Tepat saat pertanyaan diajukan, kepalanya mendadak berdenyut. Pandangan berkunang, keringat dingin mengalir seperti air menetes dari gelas pecah. Ia duduk kembali. Ruang rapat sunyi. Seorang staf mengambilkan air, Hendrawan memperhatikan dari seberang meja. Tatapan pria itu datar, nyaris kosong. Seperti orang menonton pertunjukan yang sudah ia hafal akhir ceritanya. Hari itu Raka pulang lebih awal hari itu. Dokter menyebut kelelahan, obat diberikan, saran istirahat disampaikan. Semua terdengar logis. Namun malamnya, bau yang sama muncul di kamar tidur. Lebih kuat, lebih dekat. Ia terbangun dengan dada sesak. Di sudut ruangan, bayangan hitam seolah bergerak pelan. Bukan seperti manusia berjalan, melainkan seperti asap yang mencari bentuk. Keesokan harinya, Hendrawan memimpin rapat tanpa hambatan. Presentasinya lancar, pujian datang bertubi-tubi. Direksi mengangguk puas. Seolah roda nasib mulai condong ke satu sisi. Hari berganti. Setiap kali Raka mendekati ruang direktur, kepalanya kembali sakit. Bau itu selalu muncul lebih dulu, seperti pertanda. Analoginya mirip lonceng sebelum kematian dalam cerita lama, bukan untuk memperingatkan, melainkan memastikan. Suatu sore, petugas kebersihan bernama Sumarni memberanikan diri bicara. "Pak, ruang atas jangan sering dibuka malam-malam." "Kenapa?" Perempuan itu menunduk. "Ada yang tidak suka." "Siapa?" Sumarni menggeleng. "Bukan siapa, tapi sesuatu." Jawaban itu terdengar seperti omong kosong, namun malam berikutnya Raka nekat kembali ke gedung. Lift terasa lebih lambat, angka lantai berkedip tidak beraturan. Saat pintu terbuka, aroma kemenyan menyambutnya seperti tamu lama. Di depan ruang direktur, lampu menyala sendiri. Di balik pintu terdengar suara kursi digeser, padahal ruangan seharusnya kosong. Raka menelan ludah, tangannya bergetar saat kartu akses ditempelkan. Pintu terbuka perlahan. Ruangan itu rapi, meja bersih, kursi menghadap jendela. Namun di atas meja ada secarik kertas lusuh bertuliskan satu kalimat pendek. Jabatan ini belum selesai dengan pemiliknya. Saat itu juga,
pintu tertutup sendiri, lampu padam, dan bau kemenyan berubah menjadi amis seperti tanah basah yang baru digali. Di luar gedung, Hendrawan berdiri di parkiran, menatap lantai atas. Senyum tipis muncul di sudut bibirnya. Namun matanya tidak memantulkan kemenangan, melainkan ketakutan. Seperti seseorang yang baru saja membuka pintu, lalu sadar ia tidak tahu cara menutupnya kembali. Pagi datang seperti tamu yang tidak diundang. Matahari muncul, namun tidak membawa rasa lega. Bagi Raka, bangun tidur terasa seperti muncul dari liang yang sempit. Tubuhnya masih utuh, tetapi ada bagian dalam diri yang terasa tertinggal semalam. Ia berdiri di depan cermin, wajah pucat, mata cekung, seolah tidur semalaman hanya menggeser lelah, bukan menghilangkannya. Saat membasuh muka, aroma samar itu kembali muncul. Tidak kuat, namun cukup untuk membuat perut bergejolak. Seperti bau hujan yang belum turun, menggantung dan mengancam. Di kantor, suasana berubah. Orang-orang bekerja seperti biasa, tetapi percakapan terpotong pendek. Tatapan lebih sering menunduk. Lantai yang biasanya ramai kini seperti perpustakaan tanpa buku. Semua bergerak, namun tidak ada yang benar-benar hidup. Raka duduk di mejanya. Komputer menyala otomatis, padahal tombol belum ditekan. Layar menampilkan kalender rapat lanjutan. Waktu, tempat, peserta, semuanya tercantum rapi. Hanya satu yang ganjil. Kolom pimpinan rapat kosong. Tidak ada nama. Analoginya seperti undangan pesta tanpa tuan rumah. Semua hadir, tetapi tak seorang pun tahu siapa yang berhak membuka acara. Saat rapat dimulai, kursi direktur operasional tetap terisi kosong. Hendrawan duduk di sebelah kanan meja panjang. Penampilannya rapi, suara stabil, sikap percaya diri. Ia berbicara seolah posisi itu sudah berada dalam genggaman. Namun Raka memperhatikan sesuatu. Tidak ada bayangan di belakang Hendrawan. Lampu menyala terang, benda lain memantulkan siluet jelas, tetapi kursi pria itu kosong dari pantulan apapun, seperti gambar yang terhapus setengah. Raka mengucek mata, bayangan kembali muncul. Ia menghela napas, mencoba menenangkan pikiran. Barangkali lelah, barangkali stres, logika selalu menjadi pelindung pertama sebelum keyakinan runtuh. Rapat berjalan, keputusan ditunda. Lagi dan lagi, alasan klise digunakan. Evaluasi tambahan, penyesuaian struktur. Kalimat-kalimat itu terdengar seperti doa yang diulang agar sesuatu tidak terjadi terlalu cepat. Siang hari, Raka menuju ruang arsip. Ia mencari berkas lama direktur sebelumnya. Ada dorongan aneh, seperti tangan tak terlihat yang mengarahkan langkah. Lemari besi terbuka dengan suara berat, map-map kusam tersusun rapi. Bau kertas tua bercampur debu membuat dada sesak. Satu map menarik perhatian. Tidak ada label, hanya simbol kecil menyerupai lingkaran dengan garis patah di tengahnya. Raka membukanya perlahan. Isinya bukan laporan keuangan, bukan pula kontrak kerja, melainkan foto-foto. Foto rapat lama, wajah-wajah karyawan terdahulu. Sebagian sudah tidak bekerja, sebagian lagi meninggal. Di setiap foto, kursi direktur selalu terisi orang yang sama. Wajah itu tidak asing, direktur lama, senyum tipis, tatapan dingin, seolah jabatan bukan sekedar posisi, melainkan ikatan. Di halaman terakhir, ada catatan tangan. Selama kursi ini ada, aku tetap di sini. Raka menutup map itu dengan cepat, jantung berdetak keras. Analoginya seperti menemukan nama sendiri tertulis di batu nisan sebelum ajal tiba. Informasi itu terlalu berat untuk disimpan sendirian. Sore hari, Hendrawan menghampiri. "Kamu kelihatan tidak enak badan," katanya ringan. Raka menatapnya. "Kamu percaya santet?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Hendrawan tersenyum kecil. Di kantor seperti ini, yang berbahaya bukan santet, tapi ambisi. Saat pria itu pergi, bau kemenyan kembali muncul. Kali ini lebih tajam, lebih menusuk. Raka menyadari sesuatu dengan ngeri. Aroma itu selalu datang setelah Hendrawan mendekat.
Malam menjelang, gedung mulai kosong. Raka masih di meja, pura-pura bekerja. Ia ingin memastikan satu hal. Ketika Hendrawan keluar gedung, Raka mengikuti dari jauh. Di parkiran, pria itu berhenti, mengeluarkan sesuatu dari tas, sebungkus kain hitam. Hendrawan membukanya sedikit. Di dalamnya terlihat potongan kayu kecil berukir simbol yang sama seperti di map arsip. Tiba-tiba, lampu parkiran berkedip, udara menjadi berat. Hendrawan menoleh, wajahnya tegang. Untuk sesaat, bayangannya muncul, namun bukan bentuk manusia. Lebih tinggi, lebih kurus, seperti sosok lain yang menempel dari belakang. Raka mundur pelan. Ia akhirnya mengerti, Hendrawan bukan pengendali utama. Ia hanya membuka jalan, seperti orang yang memanggil harimau lalu mengira bisa mengikatnya dengan tali tipis. Di lantai atas, kursi direktur berderit sendiri. Pelan, teratur, seolah ada seseorang yang sedang duduk menunggu keputusan berikutnya. Dan malam itu, Raka sadar, persaingan ini bukan lagi tentang jabatan, melainkan tentang siapa yang bertahan hidup setelah kursi itu memilih pemiliknya sendiri. Hujan turun tanpa suara petir, seperti bisikan panjang dari langit. Raka berdiri di bawah kanopi gedung kantor, memandangi titik-titik air yang jatuh lurus, rapi, seolah hujan pun sedang bekerja mengikuti aturan. Malam sebelumnya terus berputar di kepala, seperti pita rusak yang diputar berulang. Bayangan di belakang Hendrawan tidak bisa ia lupakan. Sosok tinggi itu bukan sekadar ilusi. Ada rasa dingin yang tertinggal di kulit, mirip sentuhan besi lama. Sejak saat itu, tubuh Raka tidak lagi sepenuhnya patuh. Tangan kiri sering bergetar sendiri, seperti ada denyut asing yang mencoba mengirim pesan. Keesokan pagi, gedung terasa berbeda. Udara lebih berat. Pendingin ruangan menyala maksimal, namun hawa dingin tidak menyentuh tulang. Karyawan datang satu persatu, membawa wajah datar. Senyum hanya formalitas, seperti stempel di atas dokumen kosong. Raka berjalan melewati lorong. Setiap langkah terdengar lebih keras dari biasanya. Sepatu menyentuh lantai marmer, suaranya memantul berkali-kali, menyerupai ketukan dari dalam peti mati. Analogi itu muncul tiba-tiba, membuat tengkuk merinding. Di meja kerjanya, sebuah amplop coklat tergeletak. Tidak ada nama pengirim, tidak ada cap perusahaan. Isinya hanya satu benda, potongan kuku manusia dibungkus benang hitam yang sudah kusam. Napas Raka tercekak. Ia tidak berteriak, tidak pula memanggil siapapun. Ketakutan pada tahap ini tidak lagi meledak. Ia mengendap, seperti racun yang bekerja perlahan. Amplop itu ia masukkan ke laci, lalu dikunci. Namun bau tanah basah tetap tertinggal, seolah benda itu menolak disembunyikan. Siang hari, kabar buruk menyebar. Salah satu staf senior pingsan di toilet. Tubuhnya ditemukan kejang, mata terbuka, mulut komat-kamit mengucap kalimat tak jelas. Saat dibawa ke rumah sakit, dokter menyebut kelelahan akut. Penjelasan itu terdengar sama hambarnya seperti alasan kemarin. Raka tahu itu bohong. Ia menuju ruang direktur operasional. Kali ini, pintu tidak terkunci. Ruangan terasa lebih sempit, meski ukurannya sama. Kursi besar di tengah tampak mengkilap, seolah baru dipoles. Raka melangkah mendekat. Saat jarak tinggal satu langkah, dadanya ditekan rasa sesak. Bukan sakit fisik, melainkan tekanan seperti ingatan yang dipaksa masuk. Tiba-tiba, gambaran muncul di kepala. Rapat lama, suara marah, seorang pria berteriak menolak digeser, lalu sunyi. Raka terhuyung. Ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Jabatan itu bukan diperebutkan. Posisi tersebut memilih wadah, seperti air mencari celah, bukan sebaliknya. Sore menjelang, Hendrawan dipanggil direksi. Raka memperhatikan dari kejauhan. Langkah pria itu tidak stabil, wajahnya pucat, bibir bergetar, keringat mengalir deras meski ruangan dingin. Saat pintu rapat tertutup, jeritan tertahan terdengar samar, seperti suara dari balik tembok tebal. Beberapa menit kemudian, Hendrawan keluar. Senyumnya kembali terpasang, namun matanya kosong. Tatapannya seperti kaca pecah yang masih disusun menyerupai jendela. Ia berjalan melewati Raka tanpa menyapa. Bau kemenyan menyeruak kuat. Malam itu, Raka tidak langsung pulang.
Ia menunggu. Gedung sunyi, lampu beberapa lantai mati. Di ruang atas, cahaya tetap menyala. Dari balik pintu direktur terdengar dua suara berbicara. Salah satunya jelas milik Hendrawan. Suara lain lebih berat, lebih lambat, seperti berasal dari dada yang tidak lagi bernapas. "Belum waktunya," kata suara kedua. "Aku sudah menyiapkan semuanya," jawab Hendrawan dengan nada memohon. "Kau hanya membuka pintu, tubuhmu bukan tujuan akhir." Raka mundur perlahan. Setiap kata menghantam kepala seperti halu. Ia akhirnya mengerti. Hendrawan sedang dikosongkan, perlahan, seperti gelas yang dituangi cairan lain hingga isinya tumpah tanpa disadari. Tiba-tiba, tangan Raka bergerak sendiri. Jari-jarinya mengegempal, lalu terbuka. Di telapak, muncul garis hitam tipis menyerupai letakan tanah kering. Raka menahan napas. Ia sadar, dirinya telah ditandai. Bukan sebagai korban pertama, melainkan calon pengganti. Analoginya seperti bidak catur yang baru menyadari bahwa raja tidak pernah berniat menyelamatkannya. Di luar gedung, hujan berhenti. Udara menjadi terlalu hening. Dari lantai atas, kursi direktur kembali berderit. Kali ini lebih lama, lebih berat, seolah seseorang sedang menyesuaikan posisi, bersiap menempati tubuh baru. Dan untuk pertama kalinya, Raka tidak hanya merasa diawasi. Ia merasa sedang dicoba dipakai. Pagi itu tidak datang membawa terang. Langit abu-abu menggantung seperti langit-langit rendah yang siap runtuh. Raka terbangun dengan rasa panas di telapak tangan. Garis hitam semalam tidak hilang, justru melebar, bercabang tipis, menyerupai akar mencari air di tanah kering. Ia menutup tangan itu, seolah menyembunyikan rahasia busuk yang tak boleh tercium siapapun. Perjalanan menuju kantor terasa lambat. Jalanan ramai, klakson bersahutan, namun semua terdengar jauh. Analoginya seperti berada di dalam akuarium besar, melihat dunia bergerak tanpa benar-benar ikut hidup di dalamnya. Saat gedung kaca itu muncul di kejauhan, jantungnya berdetak lebih keras, bukan karena takut masuk, melainkan karena sadar tempat tersebut telah menanggainya. Di lobi, papan pengumuman menyala. Satu nama muncul sebagai kandidat utama jabatan direktur operasional, Hendrawan. Tepuk tangan terdengar setengah hati. Beberapa wajah menunduk, sebagian lain memaksa tersenyum. Raka memperhatikan satu hal ganjil. Bayangan Hendrawan kini ada, tetapi bergerak terlambat, seperti mengikuti perintah yang datang belakangan. Raka tidak langsung ke meja. Ia menuju ruang ibadah kecil di lantai bawah. Tempat itu jarang dipakai, lebih sering berfungsi sebagai gudang sunyi. Di sudut ruangan, Sumarni sudah menunggu. Perempuan itu duduk bersila, wajahnya pucat, mata merah seperti kurang tidur berhari-hari. "Kamu sudah dipilih," ucapnya lirih tanpa basa-basi. Raka duduk perlahan. "Dipilih untuk apa?" "Menjadi wadah berikutnya." Sumarni menghela napas panjang. "Gedung ini dibangun bukan hanya dengan uang. Ada janji lama. Jabatan tertinggi dijadikan pengikat. Selama kursi itu ada, pemilik pertama tidak pernah pergi." Raka menatap lantai. Kata-kata itu jatuh seperti palu, memecah sisa harapan. "Kalau begitu, bagaimana menghentikannya?" Sumarni mengeluarkan kain putih dari tas. Di dalamnya terselip abu hitam dan potongan kayu berukir simbol patah. "Bukan dihentikan, diputus. Tapi resikonya besar. Siapa yang menanggung? Yang ditandai." Analoginya sederhana, seperti memadamkan api dengan tangan sendiri. Luka pasti ada. Pertanyaannya hanya seberapa parah. Sore hari, rapat pengesahan dijadwalkan. Hendrawan akan resmi menduduki kursi itu. Raka kembali ke lantai atas. Setiap langkah terasa berat, seolah lantai mencoba menahannya. Bau kemenyan menyebar tanpa sumber jelas. Lampu berkedip pelan, mengikuti irama nafas yang tidak terdengar. Di ruang direktur, Hendrawan sudah duduk. Tubuhnya tegap, tetapi wajahnya kosong. Saat melihat Raka, ia tersenyum kaku. "Kamu datang," katanya. Suaranya terdengar berlapis, seperti dua nada disatukan paksa. Raka mendekat. "Kamu masih di sana?" Pertanyaan itu membuat Hendrawan menegang. Tangannya mencengkram sandaran kursi. "Aku lelah," ujarnya. Seperti rumah yang pintunya tidak bisa ditutup. Raka mengeluarkan kain putih.
Abu hitam ditaburkan tipis di lantai. Udara langsung berubah. Tekanan terasa di telinga, seperti menyelam terlalu dalam. Dari sudut ruangan, suara berat muncul, tertawa pendek. Berani, tapi terlambat. Bayangan tinggi menjelma jelas di belakang Hendrawan. Sosok itu menempel, menyatu, seperti bayangan sore hari yang memanjang tak wajar. Hendrawan menjerit, tubuhnya bergetar hebat. Kursi berderit keras, seolah tidak mau dilepaskan. Raka melangkah maju. Telapak tangannya panas, garis hitam berdenyut. Ia menekan potongan kayu ke lantai, tepat di bawah kursi. Simbol berkilat singkat, lalu retak. Jeritan berhenti mendadak. Ruangan sunyi. Hendrawan terjatuh ke lantai, terengah, matanya kembali fokus. Bayangan di belakangnya menghilang, namun udara masih berat, seperti setelah badai berlalu. Lampu padam sesaat, lalu menyala kembali. Pintu terbuka, direksi masuk. Mereka melihat Hendrawan di lantai. Raka berdiri dengan tangan bergetar, abu berserakan. Tidak ada yang bertanya, tidak ada yang menegur. Seolah ada kesepakatan tak terucap untuk melupakan apa yang baru saja terjadi. Malam itu, kursi direktur dipindahkan, disimpan di gudang lama. Jabatan ditunda tanpa alasan jelas. Gedung kembali tampak normal. Namun saat Raka pulang, ia merasakan sesuatu tertinggal. Garis hitam di telapak tidak hilang, hanya berhenti bergerak, seperti ular yang tidur, bukan mati. Ia menatap gedung dari kejauhan. Analogi terakhir muncul di benaknya. Perang mungkin selesai, tetapi medan pertempuran masih menyimpan ranjau. Dan Raka tahu, selama ia masih bekerja di sana, pilihannya hanya dua, menjauh atau suatu hari kembali dipanggil oleh kursi yang belum benar-benar melepaskan pemilik pertamanya. Waktu bergerak maju, tetapi tidak benar-benar meninggalkan apapun. Setelah peristiwa di ruang direktur, kantor kembali beroperasi seperti biasa. Mesin absensi berbunyi, email berdatangan, rapat kecil digelar. Namun semua terasa seperti panggung yang dipaksa berdiri di atas tanah retak. Dari luar tampak kokoh, dari dalam menyimpan gema kehancuran. Raka tetap datang bekerja. Tidak ada teguran, tidak ada pertanyaan. Seolah kejadian itu telah dilipat rapi, dimasukkan ke laci ingatan bersama hal-hal yang terlalu mengganggu untuk dibahas. Hendrawan mengajukan cuti panjang. Katanya sakit, katanya butuh pemulihan. Tidak seorang pun berani bertanya lebih jauh. Telapak tangan Raka masih menyimpan garis hitam. Tidak melebar, tidak memudar, diam seperti bekas luka lama yang menunggu disentuh. Kadang terasa gatal, kadang hangat, terutama saat ia berada dekat lantai atas. Analoginya seperti kompas rusak yang tetap bergetar saat mendekati magnet. Sumarni berhenti bekerja seminggu setelah ritual. Surat pengunduran diri dikirim singkat, tanpa penjelasan. Saat Raka mencoba menghubungi, nomor itu tidak lagi aktif. Perempuan itu pergi begitu saja, seperti lilin yang padam setelah api terakhirnya dipakai orang lain. Hari-hari berikutnya gangguan kecil mulai muncul. Printer mencetak halaman kosong dengan noda hitam di sudut. Lampu mati sendiri pada jam tertentu. Lift berhenti lebih lama di lantai atas meski tidak ada yang menekan tombol. Semua terlihat sepele, namun pola itu terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Suatu malam, Raka lembur sendirian. Hujan turun deras, memukul kaca seperti jari tak sabar. Gedung hampir kosong. Saat hendak pulang, ia mendengar suara gesekan dari arah gudang lama, tempat kursi direktur disimpan. Ia berdiri lama di depan pintu. Rasanya seperti berdiri di depan luka yang belum menutup. Tahu menyentuhnya akan menyakitkan, namun tidak mampu berpaling. Akhirnya, ia membuka pintu perlahan. Gudang itu gelap, berdebu, berbau kayu tua. Di tengah ruangan, kursi besar itu berdiri sendiri, diselimuti kain putih. Tidak ada angin, tetapi kainnya bergerak pelan, naik turun, seperti dada yang bernafas. Raka melangkah mundur. Dari balik kain, terdengar suara berat, lebih pelan dibanding sebelumnya. Tidak marah, tidak memerintah, justru terdengar kecewa. Kau memutus ikatan, tapi meninggalkan pintu. Raka menelan ludah. Aku tidak ingin menggantikan siapapun. Tidak perlu, jawab suara itu.
cukup menjadi pengingat. Kain putih jatuh ke lantai. Kursi itu kosong, benar-benar kosong. Namun tekanan di udara meningkat membuat kepala berdenyut. Garis hitam di telapak tangan Raka terasa panas, seperti disentuh bara. Ia menyadari kesalahan terbesarnya. Ritual memang menghentikan pemindahan, tetapi tidak mengakhiri keberadaan. Seperti memutus rantai tanpa mengubur makhluk yang terikat di ujungnya. Keesokan harinya, kabar lain menyebar. Gedung akan direnovasi. Lantai atas ditutup sementara. Kursi direktur dipindahkan keluar kota. Semua terdengar seperti solusi lapi. Namun Raka tahu, itu hanya memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya. Malam sebelum pemindahan, Raka bermimpi. Ia duduk di ruang rapat lama. Kursi-kursi terisi bayangan tanpa wajah. Di ujung meja, kursi direktur kosong. Namun suara berat itu terdengar dari segala arah. Setiap jabatan membutuhkan cerita. Jika tidak, aku akan menciptakannya. Raka terbangun dengan nafas tersengal. Telapak tangannya kini memunculkan satu garis baru. Lebih tipis, membentuk simbol patah. Ia tidak panik, justru muncul rasa pasrah yang dingin. Pagi harinya truk pengangkut datang. Kursi itu diangkat, dibungkus, dibawa pergi. Karyawan menyaksikan dari jauh. Beberapa menarik nafas lega. Beberapa lain merasa kehilangan tanpa mengetahui sebabnya. Saat truk keluar gerbang, Raka merasakan sesuatu lepas dari dadanya. Tekanan berkurang, udara terasa lebih ringan. Namun bersamaan dengan itu, muncul kesadaran pahit. Jejak tidak pernah benar-benar hilang. Hari berlalu, minggu berganti. Jabatan direktur operasional akhirnya dihapus. Struktur diubah. Tidak ada lagi kursi itu. Gedung menjadi tempat kerja biasa, setidaknya di mata orang lain. Bagi Raka, setiap kali melewati lorong tertentu, ia masih mencium aroma samar. Tidak kuat, tidak menakutkan, seperti sisa asap setelah api padam. Pengingat bahwa kekuasaan, seperti santet, selalu meminta bayaran, entah cepat atau lambat. Analoginya sederhana. Ular yang diusir dari rumah mungkin pergi, tetapi bekas jalurnya tetap ada di tanah. Dan siapapun yang melangkah tanpa hati-hati, suatu hari bisa saja menginjak bekas itu. Raka tetap bekerja, tidak naik jabatan, tidak pula pindah. Ia memilih menjadi penjaga tak resmi, memastikan pintu lama tidak dibuka kembali. Karena ia tahu satu hal pasti, santet itu tidak kalah. Ia hanya menunggu orang berikutnya yang cukup ambisius untuk memanggilnya kembali. Ketentraman seringkali datang bukan sebagai hadiah, melainkan jeda. Seperti laut yang tiba-tiba tenang sebelum arus berubah arah. Raka merasakan hal itu sejak kursi direktur dipindahkan keluar kota. Gedung tampak hidup kembali. Tawa terdengar, keluhan tentang target muncul lagi. Kehidupan kantor berjalan normal, setidaknya di permukaan. Namun, normal bukan berarti aman. Raka kini jarang naik ke lantai atas. Bukan karena takut, melainkan karena naluri. Seperti hewan yang tahu kapan harus menjauh dari tempat berburu lama. Setiap kali langkah membawanya terlalu dekat, garis hitam di telapak tangan berdenyut pelan, mengingatkan tanpa suara. Beberapa minggu berlalu, manajemen baru datang. Struktur organisasi dirombak. Jabatan kosong diganti istilah lain, lebih lunak, lebih modern. Semua terlihat rapi di atas kertas. Analogi itu seperti menutup lubang dengan karpet mahal. Indah dilihat, rapuh diinjak. Suatu pagi, karyawan baru diperkenalkan. Namanya Ardi. Usianya muda, latar belakang mengesankan, pembawaan santai. Senyumnya mudah muncul, suaranya ringan, seperti orang yang belum pernah berhadapan dengan bayangan panjang. Raka memperhatikan dari jauh. Ada sesuatu pada cara Ardi berdiri di bawah lampu lobi. Bayangannya terlalu tajam, seolah terpotong rapi dari tubuh. Hari-hari berikutnya, Ardi cepat beradaptasi. Ide-idenya diterima, atasan memujinya terang-terangan. Rekan kerja mulai membandingkan, bukan dengan iri terbuka, melainkan kekaguman yang diam-diam berubah menjadi tekanan. Situasi itu mengingatkan Raka pada masa lalu, seperti membaca ulang halaman buku yang pernah hampir merenggut nyawanya. Gangguan kecil kembali muncul.
bukan di lantai atas, melainkan di sekitar meja Ardi. Layar komputer menyala sendiri, dokumen berubah format. Kadang terdengar bunyi ketukan pelan saat ruangan kosong. Tidak ada yang menganggap serius. Semua mengira masalah teknis. Raka tidak. Suatu sore, ia melihat Ardi berdiri lama di depan gudang lama, tempat kursi dulu disimpan. Pintu terkunci. Tidak ada alasan berada di sana. Raka mendekat. Mencari sesuatu? Tanyanya. Ardi sedikit terkejut. Entah kenapa tempat ini terasa penting. Kata itu menusuk. Penting. Seperti magnet bagi sesuatu yang belum sepenuhnya pergi. Raka menahan diri untuk tidak langsung memperingatkan. Ia tahu, ketakutan yang datang terlalu cepat justru sering diabaikan. Malam itu, Raka bermimpi lagi. Kali ini berbeda. Tidak ada kursi, tidak ada rapat. Hanya lorong panjang tanpa ujung. Di kejauhan, seseorang berjalan menjauh membawa sesuatu di punggungnya. Bentuknya tidak jelas, namun meninggalkan jejak hitam di lantai. Saat terbangun, garis di telapak tangan terasa dingin, bukan panas seperti sebelumnya. Dingin seperti logam lama. Keesokan harinya, Ardi tidak masuk kerja. Kabar menyebutkan pingsan di rumah. Dokter kembali menyalahkan kelelahan. Pola lama terulang, rapi, nyaris sopan. Raka mengunjungi rumah sakit. Ardi terbaring pucat, mata terbuka, namun tatapan kosong. Aku mendengar suara, bisik Ardi pelan. Bukan memerintah, menawarkan. Raka menelan naras. Menawarkan apa? Tempat, jawabnya singkat. Bukan jabatan, lebih seperti peran. Kalimat itu menegaskan ketakutan Raka. Entitas itu tidak lagi terikat kursi. Ia belajar, beradaptasi, seperti air yang menemukan bentuk baru setelah wadah lama dihancurkan. Beberapa hari kemudian, Ardi mengundurkan diri. Surat singkat, tanpa alasan. Ia menghilang dari radar. Nomor tidak aktif. Akun kerja dinonaktifkan. Seolah tidak pernah ada. Raka berdiri sendirian di lorong, menyadari satu kebenaran pahit. Ritual sebelumnya hanya memotong satu kepala, bukan menghentikan makhluknya. Analogi itu seperti menebang cabang, sementara akar dibiarkan tumbuh lebih dalam. Ia menghubungi seorang kenalan lama, praktisi spiritual yang dulu menolak terlibat. Kali ini, jawaban datang singkat. Yang kau hadapi bukan santet biasa, katanya melalui telepon. Itu sisa ikatan ambisi kolektif. Diciptakan banyak orang, diberi makan bertahun-tahun. Apa yang harus kulakukan? Bukan melawan, menjaga. Selama masih ada orang yang menginginkan tanpa batas, ia akan kembali. Tugasmu memastikan pintu tidak pernah dibuat. Telepon terputus. Malam itu, Raka kembali ke gedung. Ia berdiri di tengah lobi, memandang ke atas. Tidak ada bau, tidak ada suara, hanya gedung kosong dengan cahaya dingin. Namun ia tahu, sesuatu sedang mengawati, menunggu celah berikutnya. Raka menghela nafas panjang. Ia tidak lagi berharap menang. Ia hanya ingin menunda. Seperti penjaga mercusuar yang tahu badai pasti datang, tetapi tetap menyalakan lampu setiap malam. Karena selama masih ada orang yang percaya jabatan lebih berharga daripada jiwa, bayangan itu tidak akan pernah benar-benar pergi. Dan Raka, dengan bekas hitam di tangannya, telah menjadi saksi sekaligus penghalang terakhir. Sampai suatu hari, ketika penghalang itu sendiri mulai retak. Kesunyian tidak lagi terasa kosong. Ia berubah menjadi sesuatu yang mendengar. Raka menyadari hal itu ketika setiap langkahnya di gedung seakan mendapat balasan, bukan berupa suara, melainkan tekanan halus di dada. Seperti berjalan di lorong sempit yang perlahan menyempit tanpa disadari. Ardi menghilang tanpa jejak, namun dampaknya tertinggal. Beberapa karyawan mulai sering bermimpi buruk. Topiknya seragam, rapat panjang tanpa akhir, kursi kosong di ujung meja, suara yang tidak terlihat namun terus meminta keputusan. Tidak ada yang mengaitkan satu sama lain, semua memilih menganggapnya stres biasa. Raka tidak punya kemewahan untuk berpura-pura. Suatu pagi, papan struktur organisasi diperbaharui. Posisi baru ditambahkan, bukan direktur operasional, bukan pula jabatan lama. Namanya terdengar netral, modern, seolah aman dari sejarah. Kepala Strategi Internal. Tidak ada kursi khusus, tidak ada ruang pribadi, namun kewenangannya luas, seperti jaring tak kasat mata. Nama kandidat belum ditentukan.
Saat Raka membaca pengumuman itu, garis hitam di telapak tangannya berdenyut sekali, pendek, lalu diam. Reaksinya mengingatkan pada detak jantung monitor rumah sakit. Sunyi bukan berarti selamat. Hari demi hari, pembicaraan soal posisi baru itu menyebar, bukan secara terbuka, melainkan lewat tatapan, jeda kalimat, pujian berlebihan. Ambisi bergerak seperti air merembes, tidak terlihat, namun pasti mencari celah. Raka memperhatikan satu nama yang mulai sering disebut, Mira. Perempuan itu dikenal tenang, cerdas, jarang terlibat konflik. Ia bukan tipe pemburu jabatan, justru itu yang membuatnya berbahaya. Seperti api kecil yang tidak terlihat, namun mampu membakar rumah jika dibiarkan. Suatu sore, Raka melihat Mira berdiri sendirian di ruang rapat kecil. Lampu mati, hanya cahaya dari jendela yang menerpa wajahnya. Bayangannya jatuh panjang, terdistorsi, seperti bentuk lain yang mencoba meniru postur manusia. "Kamu baik-baik saja?" tanya Raka. Mira menoleh, tersenyum tipis. "Akhir-akhir ini aku sering mendengar bisikan." Pertanyaan Raka tertelan. "Tentang apa?" "Pilihan," jawabnya singkat. "Seperti ada yang meyakinkan bahwa aku bisa membuat semuanya lebih tertata, lebih rapi." Kalimat itu terdengar mulia, namun Raka tahu, racun terbaik selalu dibungkus niat baik. Analogi itu seperti pisau bedah, bersih, tajam, memotong tanpa terlihat kejam. Malam itu, Raka kembali bermimpi. Ia berdiri di tengah ruangan luas tanpa dinding. Di sekelilingnya, orang-orang mengenakan pakaian kerja. Wajah mereka kosong. Di tengah lingkaran tidak ada kursi, hanya bayangan berputar perlahan, membentuk simbol patah yang kini terukir jelas di tangannya. Bentuk berubah, kata suara berat itu. Keinginan tetap sama. Raka terbangun dengan nafas berat. Garis hitam kini terasa lebih dalam, seolah tidak lagi berada di kulit, melainkan di bawahnya. Ia menyadari satu hal yang terlambat. Selama manusia masih menciptakan struktur, entitas itu akan selalu menemukan cara menempel. Keesokan hari, Mira dipanggil manajemen. Raka melihatnya berjalan menuju ruang rapat utama. Langkahnya mantap, namun udara di sekitarnya terasa berbeda, seperti medan magnet halus. Raka mengikuti dari jauh. Di balik pintu tertutup tidak terdengar suara, tidak ada ceriakan, tidak ada benturan, hanya keheningan yang terlalu rapi, seperti ruang operasi sebelum sayatan pertama. Beberapa menit kemudian, Mira keluar. Wajahnya sama, senyumnya sama, namun matanya berubah. Ada kilau asing di sana, bukan kegilaan, melainkan keyakinan berlebihan, keyakinan yang tidak sepenuhnya berasal dari diri sendiri. Aku ditawari posisi itu. Aku rasa aku harus menerimanya. Raka menatapnya lama. "Apa kamu yakin ini pilihanmu?" Mira terdiam sejenak, lalu mengangguk. Bukankah semua pilihan selalu terasa begitu? Jawaban itu menutup semua kemungkinan. Raka sadar, perlawanan terbuka tidak lagi efektif. Musuhnya kini tidak memaksa, melainkan membujuk, tidak mengancam tetapi menyetujui. Analogi itu seperti jerat yang dilapisi belurut, nyaman hingga leher terikat. Hari pengumuman tiba. Posisi baru resmi diisi. Tepuk tangan terdengar. Wajah-wajah lega muncul. Struktur selesai. Sistem berjalan. Namun saat Mira duduk di kursinya, kursi biasa, tanpa simbol apapun, lampu di ruangan berkedip satu kali. Singkat, hampir tak terlihat. Hanya Raka yang merasakannya, seperti sentakan listrik di tulang belakang. Malamnya, Raka berdiri sendirian di lobi. Ia menatap pantulan dirinya di kaca. Garis hitam di telapak kini membentuk lingkaran tak penuh. Tanda penjaga atau tanda berikutnya. Ia akhirnya mengerti. Santet itu tidak membutuhkan kursi, ruang, atau jabatan tertentu. Ia hanya butuh manusia yang percaya bahwa kekuasaan bisa mengatur segalanya. Dan selama keyakinan itu hidup, bayangan akan selalu menemukan suara baru. Raka menarik nafas panjang. Ia belum kalah, namun kini ia tahu perannya bukan lagi melawan satu entitas. Ia harus menjaga seluruh sistem dari dirinya sendiri. Karena musuh terbesar bukan makhluk yang bersembunyi di balik jabatan, melainkan ambisi manusia yang bersedia membuka pintu
lalu menyebutnya kesempatan. Perubahan tidak selalu datang sebagai guncangan. Kadang ia hadir seperti debu, menempel sedikit demi sedikit sampai napas terasa berat tanpa tahu sejak kapan. Sejak Mira resmi menempati posisi baru, ritme kantor terlihat stabil. Target tercapai, rapat singkat, keputusan cepat. Semua memuji efisiensi yang tiba-tiba muncul. Raka justru merasakan sebaliknya. Setiap kebijakan baru terasa terlalu sempurna, seperti mesin yang bergerak tanpa gesekan. Tidak ada ruang ragu, tidak ada celah diskusi. Semua berjalan lurus, dan kelurusan itu mengingatkannya pada sungai yang dipaksa masuk pipa. Deras, terkendali, namun mematikan apapun di dalamnya. Garis hitam di telapak tangannya mulai berubah warna. Bukan lagi pekat, melainkan keabu-abuan, seperti abu sisa pembakaran. Sensasinya pun berbeda. Bukan panas atau dingin, melainkan mati rasa. Analogi itu seperti kaki yang terlalu lama terendam air. Masih ada, tetapi tidak lagi sepenuhnya terasa. Raka mencoba menjaga jarak dari Mira. Namun posisi baru perempuan itu membuat pertemuan tak terhindarkan. Dalam rapat, suara Mira tenang, terukur, nyaris menenangkan. Banyak yang merasa aman dipimpin olehnya. Raka menangkap sesuatu lain, jeda aneh sebelum setiap keputusan penting, seolah ada pihak ketiga yang diberi waktu untuk menyetujui. Suatu malam, Raka tertahan lembur karena laporan mendadak. Gedung kembali sunyi, hanya suara pendingin ruangan menemani. Saat ia berjalan melewati ruang rapat utama, lampu di dalam menyala. Mira duduk sendirian di sana. Di depannya tidak ada laptop, tidak ada dokumen, hanya meja kosong dan kursi di seberang. Kursi itu kosong, namun bayangannya tampak lebih gelap dibanding seharusnya. "Kamu sering pulang malam," kata Mira tanpa menoleh. "Begitu juga kamu," jawab Raka. Mira tersenyum tipis. Kadang lebih mudah berpikir saat tempat ini sepi. Raka melangkah masuk. Udara di ruangan itu terasa berat, seperti menjelang hujan besar. "Kamu masih mendengar bisikan?" Mira terdiam sejenak. "Sekarang bukan bisikan," katanya pelan. "Lebih seperti pemahaman." Kalimat itu membuat Raka menggenggam tangannya sendiri. Mati rasa semakin jelas. Ia sadar, tanda di telapak bukan hanya penanda penjaga. Itu juga penghubung. Selama ini, ia menjadi pagar. Sekarang, pagar itu mulai berkarat. "Kamu tahu apa yang sedang terjadi?" tanya Raka. Mira akhirnya menoleh. Tatapannya tenang, terlalu tenang. "Aku tahu sistem ini selalu lapar, dan aku tahu bagaimana cara memberinya makan tanpa membuatnya mengamuk." Ucapan itu terdengar seperti solusi, namun Raka mendengar gema lama di baliknya. Analogi sederhana muncul, memberi makan api agar tidak membesar tanpa sadar membuatnya bertahan lebih lama. Malam itu, Raka bermimpi lagi. Ia berdiri di tengah gedung yang sama, tetapi kosong dari manusia. Semua dinding transparan. Di setiap ruangan, bayangan bekerja, duduk, mengetik, rapat. Tidak ada wajah, tidak ada suara, hanya aktivitas tanpa henti. Di tengah lobi, Mira berdiri diam, sementara bayangan tinggi berdiri tepat di belakangnya, tidak lagi bersembunyi. "Penjaga lelah," kata suara berat itu. "Sudah waktunya berganti." Raka terbangun dengan napas terputus. Telapak tangannya kini tidak menampilkan garis apapun. Bersih, terlalu bersih. Panikan muncul terlambat. Tanda itu bukan hilang, ia berpindah. Keesokan harinya, kabar buruk datang. Seorang karyawan junior ditemukan linglung di ruang arsip. Ia terus mengulang satu kalimat. "Semua harus berjalan." Tidak ada riwayat ambisi besar, tidak ada kepentingan jabatan. Itu berarti satu hal, entitas itu tidak lagi memilih berdasarkan puncak. Ia mulai menyebar. Raka menemui Mira di ruangannya. Ini sudah melampaui kendali. Mira menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, keraguan muncul di wajahnya. "Aku hanya ingin menjaga keseimbangan." "Keseimbangan versi siapa?" balas Raka. Pertanyaan itu menggantung, seperti palu yang belum dijatuhkan. Mira mengalihkan pandangan.
Di balik ketenangannya ada retakan kecil, namun retakan itu justru memberi ruang masuk lebih dalam bagi sesuatu lain. Sore hari, hujan turun deras. Gedung seakan terisolasi dari dunia luar. Raka berdiri di lobi, menatap pantulan lampu di lantai basah. Analogi pahit muncul di benaknya. Ia seperti bendungan tua yang menahan arus terlalu lama. Air tidak berhenti, ia hanya menunggu celah terakhir. Raka menyadari satu kebenaran yang selama ini ia hindari. Menjaga sistem dari luar tidak cukup. Selama penjaga masih hidup dalam struktur yang sama, pengaruh akan terus merembes. Jika ingin benar-benar menghentikan siklus ini, seseorang harus keluar. Bukan pindah, bukan mundur, melainkan memutus diri sepenuhnya. Ia menatap gedung itu sekali lagi, tidak dengan benci, tidak pula takut. Lebih seperti perpisahan dengan tempat yang pernah ia anggap aman. Karena kini jelas baginya, santet itu tidak hanya menunggu orang ambisius. Ia juga menunggu penjaga yang lelah, lalu menawarkan satu pilihan terakhir, menetap sebagai bagian dari sistem atau pergi dan membiarkannya menjadi mangsa baru tanpa penghalang. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini bermula, Raka ragu apakah dirinya masih cukup utuh untuk tetap berdiri di antara keduanya. Keputusan besar jarang datang dengan suara keras. Ia muncul seperti bisikan terakhir sebelum lampu dipadamkan. Raka berdiri di depan gedung pada pagi yang tampak biasa. Matahari naik perlahan, memantul di kaca, membuat bangunan itu terlihat bersih, hampir ramah. Namun ia tahu, kilau itu hanya kulit luar, seperti senyum orang yang menyimpan rahasia panjang. Surat pengunduran diri sudah ada di tas, singkat, tanpa alasan emosional, tanpa keluhan. Seperti pemotongan tali yang dilakukan sekali gerak, agar tidak ada sisa serat yang menarik kembali. Sebelum menyerahkan berkas itu, Raka naik ke lantai tertinggi untuk terakhir kalinya. Lift berjalan pelan, angka-angka menyala satu persatu. Tidak ada bau, tidak ada tekanan. Keheningan kali ini terasa berbeda, seperti jeda sebelum tirai ditutup. Di ruang rapat utama, Mira sudah menunggu. Ia berdiri di dekat jendela, menatap kota. Bayangan di belakangnya kini samar, hampir tak terlihat, seperti makhluk yang tahu waktunya hampir habis. "Kamu akan pergi," kata Mira tanpa menoleh. Raka mengangguk. "Aku tidak bisa menjaga dari dalam lagi." Mira menarik napas panjang. "Aku mengira kamu akan bertahan lebih lama." "Penjaga bukan tembok," jawab Raka tenang. "Ia hanya penanda. Jika penanda berubah menjadi bagian dari jalan, orang lain akan tersesat." Mira menoleh. Untuk sesaat, ia tampak seperti dirinya yang dulu. Lelah, bingung. "Jika kamu pergi, apa yang terjadi pada tempat ini?" Raka tersenyum tipis. Tempat ini akan tetap berdiri, tapi sesuatu di dalamnya kehilangan jangkar. Analogi itu sederhana, seperti kapal yang tali tambatnya dilepas saat laut sedang tenang. Tidak langsung karam, namun mulai hanyut perlahan tanpa disadari. Raka melangkah mendekat ke meja rapat. Ia meletakkan telapak tangannya di permukaan kayu. Tidak ada tanda hitam, tidak ada sensasi, hanya dingin biasa. Ia menutup mata, mengingat semua yang pernah terjadi di ruangan itu. Teriakan, bisikan, janji, ketakutan. Semua terhubung oleh satu benang, keinginan menguasai tanpa batas. "Aku tidak akan melawan lagi," ucap Raka pelan. "Aku memilih keluar dari lingkaran." Udara bergetar halus. Bayangan di belakang Mira bergetar lalu memudar. Bukan menghilang karena kalah, melainkan karena kehilangan fokus, seperti api yang tidak diberi oksigen. Mira terduduk, wajahnya pucat. "Aku mendengarnya pergi." "Bukan pergi," koreksi Raka. "Hanya tidak punya alasan tinggal." Beberapa menit kemudian, Raka menyerahkan suratnya. HRD menerimanya tanpa banyak bicara. Proses berjalan cepat, terlalu cepat, seolah sistem itu sendiri tidak ingin menahannya lebih lama. Saat Raka melangkah keluar gedung, perasaan ringan muncul. Bukan lega berlebihan, melainkan kosong yang sehat.
seperti mengosongkan ruangan dari barang-barang lama agar udara kembali mengalir. Hari-hari berlalu. Tanpa penjaga, gedung tidak runtuh. Tidak ada kejadian besar. Tidak ada teror mencolok. Justru segalanya terasa biasa. Struktur berjalan, target tercapai. Namun perlahan orang-orang mulai merasa lelah tanpa sebab. Bukan karena kerja, melainkan karena dorongan yang terus menuntut lebih tanpa pernah memberi puas. Mira bertahan beberapa bulan, lalu mengundurkan diri. Tidak sakit, tidak bermasalah. Ia hanya berkata, "Aku ingin hidup tanpa suara tambahan di kepala." Posisi itu tidak pernah diisi lagi. Raka pindah kota. Pekerjaan baru lebih kecil, lebih sederhana. Tidak ada tangga tinggi untuk dipanjat. Tidak ada ruang rapat megah. Namun setiap pagi ia bernapas lega. Tidak ada bisikan, tidak ada aroma asing, tidak ada tekanan di dada. Suatu sore, ia duduk di teras rumah memandangi langit senja. Ponselnya bergetar. Pesan singkat dari nomor tak dikenal. Gedung lama direnovasi total. Fungsi diubah. Tidak ada lagi struktur jabatan seperti dulu. Raka tersenyum. Ia tahu, perubahan fisik bukan akhir mutlak. Namun selama manusia berhenti memberi makan ambisi berlebihan, bayangan akan tetap kelaparan. Analogi itu seperti ladang yang tidak lagi ditanami racun. Tanah perlu waktu, tetapi akhirnya pulih. Raka menatap telapak tangannya. Bersih, utuh, tidak ada bekas, tidak ada tanda. Namun ingatan tetap tinggal, bukan sebagai beban, melainkan pengingat. Bahwa santet terkuat bukan berasal dari ritual gelap atau benda terkutuk. Ia lahir dari keinginan menguasai tanpa batas, dari sistem yang menempatkan jabatan di atas kemanusiaan, dari orang-orang yang rela membuka pintu lalu menyebutnya kesempatan. Raka berdiri, menutup pintu rumah perlahan. Pintu itu tidak dikunci dari luar, ia ditutup dari dalam. Dan untuk pertama kalinya, siklus itu benar-benar berhenti. Bukan karena dimusnahkan, melainkan karena tidak ada lagi yang bersedia memanggilnya kembali. Kursi itu memang sudah dipindahkan. Jabatan itu memang sudah dihapus. Tapi santetnya tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu orang berikutnya yang percaya bahwa kekuasaan lebih penting daripada nurani. Di episode berikutnya, aku akan ceritakan satu hal yang belum pernah aku ungkap. Tanda yang muncul di tangan orang-orang sebelum mereka dipilih oleh sistem. Jangan kemana-mana, karena cerita ini belum benar-benar selesai.